Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau kanlah miskin, kurang miskin wahai Allah. Tapi kalau kita macam mana? Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah jebol TI, ya Allah ini segala macam. Tapi tidak kaya-kaya lah. Minta kaya, minta kaya, minta kaya, tidak kaya-kaya. Kapan ketemu Ustaz, Ustaz doakan biar maju, Ustaz doakan biar berhasil. Minta kaya, tapi tidak kaya-kaya. Tidak perlu kaya, cukup miskin. Tapi insya Allah harta yang sikit tadi diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa Nabi kita Muhammad, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Jadi bapak-bapak kalau seandainya nggak punya harta, nggak punya duit, jangan sampai mikir, ya Allah nanti kalau ku ninggal, yang nanggung anak-anakku siapa? Kuda ada ninggalkan rumah, kuda ada ninggalkan tabungan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan, yang mengingatkan kepada orang lain akan adanya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang merayakan, mengagungkan, membesarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang pernah tinggal di dunia. Sungguh beruntung orang yang pernah hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di masa hidupnya dia mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang umurnya dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam umurnya dia mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Yusuf An-Nabhani, seorang ulama besar, pernah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang sekali saja di sepanjang umurnya, dia punya umur 60 tahun, kalau seandainya sekali saja dengan perasaan cinta dengan Nabi kita Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, niscaya cukup bagi dia untuk menjadikan itu modal bagi dia untuk menghadapi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu banyak-banyak berterima kasih kepada Allah di saat Allah menjadikan bapak-bapak, Allah menjadikan ibu-ibu orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, orang yang cinta dengan Nabi kita Muhammad, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, dan orang-orang yang suka menghidupkan, menceritakan cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di luar sana sangat banyak orang yang tidak mencintai Nabi kita Muhammad. Sangat banyak orang-orang yang meremehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka punya ulama yang salah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau pernah mengatakan, tongkat aku lebih bermanfaat dari mayatnya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bukan orang yang meremehkan Nabi kita Muhammad, namun kita orang yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki ajaran yang mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk tidak memuliakan Nabi Muhammad, untuk tidak memuji Nabi Muhammad, untuk tidak mengeluh-elukan Nabi Muhammad. Bahkan dia mengatakan, tongkat saya ini lebih bermanfaat daripada mayat Muhammad yang sudah mati. Ini ajaran yang salah. Dan na'udzubillah, jangan sampai anak-anak kita mengikuti aliran-aliran semacam ini. Aliran yang mengajak kita merendahkan Nabi Muhammad, aliran yang mengajak kita untuk meremehkan Nabi kita Muhammad, aliran yang mengajak kita untuk melarang orang-orang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini berbeda jalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka meremehkan Nabi Muhammad, kalau seandainya mereka memandang sebelah mata Nabi Muhammad, maka sangat-sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana di dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengangkat derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita bersama-sama mendengarkan lantunan yang luar biasa dari Ananda Dava yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana bersama-sama kita dengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, ayat ini berkenaan dengan peristiwa Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Mi'raj Nabi kita Muhammad tertera di dalam surat An-Najm sama di dalam Al-Qur'an firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam kutip, dalam kurung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Ayat tersebut dimulai dengan kalimat subhana, maha suci. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari bumi ke langitnya Allah Subhanahu wa taala? Dibahas oleh ulama, ada beberapa alasan yang membuat Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad. Yang pertama dikatakan waktu itu bumi dan langit sedang berdebat. Rupanya yang berdebat ini bukan cuma orang mentok, Pak. Bumi dan langit pun berdebat. Bukan hanya orang belo. Orang belo berdebat, Ustadz kunut tuh ada apa dak? Ustadz zikir habis sembahyang tuh ada apa dak? Rupanya yang debat tuh bukan cuma orang belo. Termasuk bumi dengan langit pernah berdebat, kata ulama. Bumi dengan langit mereka berdebat siapa yang paling bagus, siapa yang paling cantik, siapa yang paling afdol. Maka bumi mengatakan aku punya gunung, aku punya perkebunan, aku punya laut yang indah, aku punya tambang, aku punya pantai, aku punya barang-barang kembang-kembang, bunga-bunga yang bagus. Maka apa kata langit ya Allah Subhanahu wa taala? Aku pun sama, aku punya banyak bintang, aku punya planet, aku punya bulan, aku punya segala macam yang indah-indah di langit ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berdebat, maka bumi mengatakan kalau yang ini engkau tidak bakal bisa menjawabnya. Aku lebih afdal daripada engkau. Karena di tempat aku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bumi aku inilah dia lahir dan disinilah dia ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala alias dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengatakan bumi tersebut aku adalah tempat tinggalnya Nabi Muhammad, maka langit terdiam. Karena dia tahu Nabi Muhammad belum pernah mampir ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit terdiam, ini kalau kita melihat Allah itu sangat respect. Allah itu sangat cepat untuk orang-orang yang sedang hancur hatinya. Banyak kejadian, di antaranya Bukit Tur Sinai. Bukit Tur Sinai merupakan tempat bicaranya antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bukit Tur Sinai dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat pembicaraan antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan jauh sebelum penciptaan Nabi Musa, gunung-gunung sudah mendengar kabar bahwasanya bakal dipilih satu gunung yang bakal menjadi tempat pembicaraan antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh gunung meminta kepada Allah. Seluruh gunung nunjuk tangan, istilahnya kalau kita mengatakan, ya Allah, jadikanlah tempat bertemunya engkau dengan Musa alaihissalam di tempat aku saja, karena aku tinggi, karena aku kokoh, karena aku besar. Gunung Bromo minta, Gunung Semeru minta juga, termasuk di mentok Gunung Menumbing juga mungkin minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua gunung nunjuk tangan, minta dijadikan agar supaya mereka dijadikan gunung atau bukit yang dipilih oleh Allah untuk pembicara antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua gunung membanggakan dirinya, aku besar, aku tinggi, aku kokoh, aku lebar, aku punya salju, aku punya tempat yang indah, aku punya pohon-pohon yang indah. Tiba-tiba ada satu gunung yang diam, ada satu gunung yang lesu, ada satu gunung yang berkecil hati. Maka kita perhatikan kemana pandangan Allah. Allah tidak memandang orang-orang yang sombong. Allah tidak memandang mana bukit yang terhebat.
Allah tidak memandang mana bukit yang tertinggi. Tapi perhatikan yang paling banyak terjadi, Allah paling cepat menurunkan pandangan kepada orang yang hancur hatinya ataupun sesuatu yang hancur hatinya. Allah memandang bukit Tur Sinai yang kecil yang jelek. Maka Allah mengatakan, wahai bukit Tur Sinai, yang lain minta semua, kenapa engkau tidak mau minta? Apa kata bukit Tur Sinai? Wahai Allah, mereka merupakan gunung-gunung yang besar, sedangkan aku adalah gunung yang kecil, gunung yang jelek. Aku tidak pantas menjadi tempat untuk tempat pertemuan yang sangat mulia antara engkau dengan Musa alaihissalam. Namun jujur, kalau seandainya aku boleh mengatakan, aku sangat kepengen dijadikan tempat aku ini tempat bertemunya engkau dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berbahagialah wahai bukit Tur Sinai, engkau walaupun kecil, tapi engkau aku pilih menjadi tempat bertemunya antara aku dengan Musa alaihissalam. Maka ulama mengatakan gunung yang termulia di muka bumi adalah gunung Tur Sinai. Kenapa? Tempat bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit Tur Sinai. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan bukit Tur Sinai. Maka di sepanjang perjalanan ataupun selama hidupnya kita di muka bumi, kita bakal menjumpai banyak gunung. Maka gunung yang paling afdol dikatakan oleh ulama adalah bukit Tur Sinai, karena tempat bertemunya antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita ingat cerita tentang buruk, di mana buruk merupakan hewan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan Nabi kita Muhammad. Namun hewan ini bukan berasal dari belo, bukan. Hewan ini bukan berasal dari bumi, bukan. Hewan ini bukan berasal dari planet yang lain, bukan. Namun kata Nabi Muhammad, ini hewan berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperjalankan Nabi kita Muhammad, maka Allah mengatakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, aku memilih buruk sebagai kendaraan kekasihku Nabi kita Muhammad. Maka berangkatlah engkau ke sorga, pilih buruk yang paling bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab beliau, ketika malaikat Jibril sampai ke sorganya Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril melihat ada 40.000 buruk. Buruk merupakan hewan yang cepat. Diambil dari kalimat baraka yabruku, artinya kilat. Saking cepatnya buruk tersebut, sejauh mata memandang hanya ditempuh dalam waktu sekedip mata saja untuk hewan sorga tersebut yang disebut dengan hewan buruk. Ketika buruk terbang ke sana, terbang ke sini dengan kecepatan mereka, maka mata malaikat Jibril mirip dengan cara memandang Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih untuk memandang hewan ataupun buruk yang diam. Yang lain terbang ke sana, terbang ke sini. Ternyata ada satu buruk yang lesu, ada satu buruk yang kurus, ada satu buruk yang tidak terawat tubuhnya, dan dia pun sedang bersedih. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam langsung menghampiri buruk yang lesu tadi. Dia mengatakan, wahai buruk, kenapa engkau lesu? Kenapa engkau tidak bergerak dengan cepat seperti kawan-kawanmu? Apa kata buruk tersebut? Wahai Jibril alaihissalam, aku sudah mendengarkan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal memilih buruk untuk kendaraan manusia teragung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku punya keinginan yang kuat. Aku punya keinginan yang kuat, aku kepengen dipilih menjadi kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai aku memikirkannya, aku lupa makan, aku lupa minum, aku lupa mandi, aku lupa merawat tubuhku. Aku lesu karena pikiranku fokus untuk mengharapkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buruk inilah yang dipilih oleh Jibril alaihissalam untuk menjadi kendaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Allah itu paling cepat pandangannya kepada orang yang sedang hancur hatinya. Maka bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang sedang hancur hatinya, terserah gara-gara apa hancurnya, entah gara-gara partainya kalah ke, entah gara-gara nggak punya duit ke,
entah gara-gara suaminya diambil orang ke, entah gara-gara istrinya diambil orang ke, entah gara-gara penyakit ke, entah gara-gara utang ke, maka ketahuilah di saat Anda sedang hancur, kalau seandainya engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat cepat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala melihat ke arah yang luar biasa. Ketika langit sedang bersedih, Allah mengatakan, wahai langit, janganlah engkau bersedih, engkau bakal aku senangkan. Dengan apa wahai Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh bumi bakal aku tarik naik ke langitnya aku untuk bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berbangga dirilah langitnya Allah Subhanahu wa taala, seraya dia berkata kepada bumi, wahai bumi, aku lebih mulia daripada engkau, karena engkau hanya merupakan tempat pilihan dari Allah untuk bertemunya Allah dengan Nabi Musa. Sedangkan aku, langitnya Allah Subhanahu wa taala, merupakan tempat yang dipilih oleh Allah untuk bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan inilah diantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya untuk menyenangkan langit yang sedang bersedih hati. Yang kedua, penyebab Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setahun sebelum Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad mengalami masa-masa yang sangat sulit, mengalami kesulitan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad ditinggal oleh dua tiang yang besar. Yang pertama, Nabi kita Muhammad ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, istri tercinta Nabi kita Muhammad. Dan orang-orang belo jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad cemen, masa ditinggal bini nangis, masa ditinggal bini sedih. Beda pak, bini kita dengan bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau seandainya Nabi Muhammad ditinggal sama istrinya bersedih, sedangkan kita mungkin bapak kalau ditinggal mati sama istrinya mungkin senang. Betul kira-kira? Apa sedih? Senang, tapi diam-diam jalan. Kapan ninggal? Alhamdulillah, ninggal juga. Tapi tidak, mudah-mudahan istri-istri bapak dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dana amin berarti kepengen pendek umur. Mudah-mudahan istrinya dipanjangkan sama Allah. Nah, tetap nak pendek tuh lah umur. Jadi mudah-mudahan yang punya suami dijaga oleh Allah, yang punya istri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berbeda antara istri kita dengan istri Nabi Muhammad. Kalau Sayyidah Khadijah, beliau itu merangkap segala hal. Yang pertama, Sayyidah Khadijah merupakan menteri keuangan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu merupakan perempuan yang kaya di kota Mekah. 3/4 Mekah tersebut adalah milik Sayyidah Khadijah. 3/4 tanah kota Mekah punya Sayyidah Khadijah. Saya mau nanya, sebelo ini, setengah belo punya siapa kira-kira? 3/4 belo punya siapa? Orang yang paling kaya di belo, tanah berapa lebar dibandingkan dengan belo? Ini baru belo, belum mentok, belum Pangkal Pinang, belum kota-kota yang besar. Ini kayanya Sayyidah Khadijah, sehingga orang-orang banyak yang meminta bantuan kepada Sayyidah Khadijah. Orang yang nak ngawin ke anak tidak ada duit, ngecek Sayyidah Khadijah. Orang-orang yang nak nyunat anak tidak ada duit, ngecek Sayyidah Khadijah. Orang-orang yang kepengen ngambil perempuan gak punya duit, ngecek Sayyidah Khadijah. Orang-orang yang gak punya duit untuk berobat, untuk bayar utang, untuk makan, maka ngempetnya kepada Sayyidah Khadijah, ujung-ujungnya kepada Sayyidah Khadijah. Maka dikatakan Sayyidah Khadijah merupakan menteri agama, menteri keuangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidah Khadijah fungsinya adalah menteri keamanan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang belum berani, orang-orang tidak mau berani maju untuk mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan mereka ketika ingin mengganggu Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad punya ajaran baru, mereka enggak enak dengan Sayyidah Khadijah. Masa kita makan sama Sayyidah Khadijah? Masa yang nanggung sekolah Sayyidah Khadijah istilahnya? Masa yang nanggung sakit anak kita Sayyidah Khadijah? Kok
kok bisa-bisanya kita menyakiti suaminya. Jadi mereka tertahan, ingin mengganggu Nabi Muhammad gak berani, gara-gara melihat Sayyidah Khadijah. Maka dikatakan begitu wafat Sayyidah Khadijah, mereka tidak punya alasan lagi untuk terhalangi mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib, mulai orang-orang kafir mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan begitu Nabi Muhammad sedang bersedih, ditinggal oleh dua tiang yang besar yang membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengatakan engkau ditinggalkan oleh dua tiang, namun engkau diganti dengan tiang satu yang lebih besar, yaitu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, berjalan dalam rangka berdakwah, berjalan dalam rangka ibadah. Maka berjalan ya ibu-ibu ke tempat ini, berjalannya bapak-bapak ke tempat ini, itu merupakan perjalanan yang mirip dengan perjalanan Nabi kita Muhammad. Karena perjalanan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari mentok berjalan kaki, mungkin ada jalan jalan kaki ke motor ya. Dari mentok menuju ke sini, yang dari rumah ke sini, perjalanan bapak, perjalanan ibu menuju tempat ini pasti bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin gak bakal sia-sia. Bapak ibu datang ke tempat ini, berjalan menyempatkan waktu, ini gak bakal sia-sia. Dunia bakal dimudahkan sama Allah, akhirat pun bakal dimudahkan oleh Allah. Yang punya urusan mudah-mudahan bakal dibantu oleh Allah, yang punya penyakit bakal disembuhkan sama Allah, yang punya hutang bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad diajak berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Sayyidah Aisyah mengatakan belum sempat tempat duduk Nabi kita Muhammad dingin, sudah kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang yang sehat, sama dengan dokter. Dokter mengatakan kalau seandainya orang yang sehat, itu tandanya apa? Tempat duduk dia hangat. Bahkan maaf, kalau seandainya ada orang yang belum punya anak, biasanya yang dipegang dokter bukannya tubuh orang tadi, tapi tempat duduk orang tadi. Kalau seandainya ada orang yang mengeluh, wahai dokter, saya sudah menikah sekian tahun tapi nggak punya anak. Biasanya ada beberapa dokter yang langsung ngecek tempat duduk orang tadi. Kalau seandainya terasa dingin, wajar, berarti hormonnya kurang bagus. Kalau seandainya panas, masih ada harapan. Diberikan obat bisa, diberikan terapi bisa, dipijit bisa. Tapi kalau sudah dingin, nak diobat, nak diurut, nak didukun, nggak bakal. Nah, ini dikatakan kalau seandainya orang yang sehat, mereka bakal panas tempat duduknya kalau seandainya mereka berangkat. Nah, dikatakan Nabi kita Muhammad ketika Isra Mi'raj, kata Sayyidah Aisyah, belum sempat dingin tempat duduk Nabi kita Muhammad, sudah kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan waktu yang sangat singkat tersebut, namun di dalamnya sangat-sangat banyak cerita, sangat panjang perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad mampir ke Madinah. Nabi kita Muhammad mampir ke pohon Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad mampir ke Syam. Nabi Muhammad mampir ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad mampir ke Baitul Maqdis, bertemu dengan seluruh nabi-nabinya Allah. Bahkan Nabi Muhammad menjadi imam untuk seluruh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad melihat azab-azab yang ditunjukkan sama Allah. Nabi kita Muhammad melihat nikmat-nikmat yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad melihat kuburan Nabi Musa. Nabi Muhammad melihat Dajjal. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang sedang merobek wajahnya. Siapa orang yang sedang merobek-robek wajahnya, sedangkan kata Nabi Muhammad jari dia sudah dijadikan timah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jari dia dijadikan timah, lalu dia terus merobek-robek wajahnya tanpa selesai.
Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril alaihi salam, siapakah orang tersebut? Jarinya dijadikan tembaga ataupun timah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menggaruk-garuk wajahnya sampai hancur tanpa ada hentinya. Apa kata Jibril alaihissalam? Itu adalah orang-orang yang meminta-minta di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak zaman sekarang. Orang masih segar, badannya masih kuat, tiba-tiba keliling, minta duit, minta sumbangan, minta makan, minta jatah untuk hidup. Padahal kita lihat tubuhnya masih sehat, tubuhnya masih bisa untuk bekerja. Maka orang-orang semacam ini nanti kata Nabi Muhammad, dia bakal malu menggaruk-garuk wajahnya tanpa ada hentinya. Sama juga dengan pengamen. Mohon maaf bagi anaknya pengamen. Pengamen ini merupakan pekerjaan yang tidak bagus. Kira-kira apa hasil dari orang ketika dia mendengar adanya ataupun datangnya pengamen? Sama, hanya menggerakkan beberapa jari lalu mereka meminta uang. Itu sama maknanya dengan pengemis, hanya beda cara saja. Nah, di zaman sekarang minta duit itu caranya banyak. Bukan hanya Pak minta duit kesian, bukan. Dengan ngamen, dengan adanya badut yang keliling-keliling di rumah-rumah kita, dengan nyinggung-nyinggung pejabat, sama. Nanti ada penceramah, ada orang, ada pejabat, ada siapapun, kapan bertemu dengan pejabat mulai memuji, dia berharap agar supaya pejabat ini membantu dia. Sama dengan pengemis, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikit-dikit curhat sama orang. Kehidupan saya sulit, kehidupan saya ini. Memang dia nggak minta ngomong langsung, tidak. Tapi orang-orang paham, dia sulit dan berhak untuk dibantu. Sama kata Nabi kita Muhammad, dia seperti pengemis, nanti dia bakal menggaruk wajahnya di hari akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Muhammad melihat ada orang-orang yang mengambil batu yang besar, lalu dia memecahkan kepalanya sampai hancur lebur. Dia pukul-pukul kepalanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah hancur kepalanya, maka kepala tersebut kembali dimuliakan lagi, disempurnakan lagi oleh Allah, tapi dia menghancurkannya kembali. Hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi, tanpa ada hentinya. Kata Nabi kita Muhammad, wahai Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Jadi hati-hati Pak, hati-hati Bu. Yang kalau seandainya Allahu Akbar, aduh, lazan pula. Aduh, lesu benar. Aduh, baru pulang dari TI. Aduh, baru pulang dari kebun. Aduh, baru pulang dari ini. Aduh, baru nak tidur. Aduh, baru nak ini. Nah, yang adu-adu tadi bakal adu-adu bener. Adu-adu tapi beda. Bukan adunya mau tidur, tapi adunya dia sedang menghancurkan kepalanya dengan batu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kalau seandainya tiba waktu sholat, lawan syaitan. Kadang-kadang syaitan itu nantilah, istirahat dulu. Allah itu maha pengampun. Waktu zuhur panjang sampai jam 3, waktu asar panjang sampai setengah 6, waktu isya panjang sampai subuh. Lalu tiba-tiba kita bakal tertidur. Sholat sebentar, ambil wudhu sebentar, ini insya Allah nggak sampai 5 menit. Bahkan dimuliakan untuk umat Nabi Muhammad, walaupun kita sholat 1 kali maghrib, seakan-akan kita telah melaksanakan 10 kali maghrib. Ini macam ini nanti orang ngomong macam ini. Kalau kita macam ini nanti orang ngomong macam ini. Jangan. Kunci kehidupan, bergeraklah semau kita. Gak usah pedulikan omongan orang lain. Ini kunci kebahagiaan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Isra Mi'raj waktu yang singkat, namun Nabi kita Muhammad melewati cerita yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang, mampir di tempat yang sangat banyak, yang kalau seandainya kita ceritakan mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk menceritakan tentang sejarah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di Kota Mentok membuka kitab Abu Ya Al-Maliki. Ini kalau tidak salah saya kurang lebih setahun barulah kitab itu selesai. Padahal kitab itu hanya dibahas yang di kitab itu saja, bukan penjelasan yang lebih banyak yang mungkin sudah dijelaskan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan waktu yang singkat
Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad dengan perjalanan yang sangat banyak. Inilah Nabi kita Muhammad, Nabiul Barakah, Nabi yang paling banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai di kampung kita ada orang-orang yang anti dengan berkah. Kira-kira di kampung kita ada tak orang-orang yang mengatakan tak boleh kita ngambil berkah? Ada tak kira-kira? Berkah tu syirik. Ngambil berkah syirik, berkah tu tak ada. Berkah tu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang perlu belajar. Karena keberkahan banyak Allah berikan untuk makhluk-makhluknya. Ada barang yang berkah, ada manusia yang berkah, ada nabi yang berkah, ada rasul yang berkah, ada tempat yang berkah, ada bini yang berkah. Dengan bini tadi dia melahirkan anak-anak yang banyak, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pertama jadi dokter, si kok jadi polisi, si kok jadi ustadz, si kok jadi ini, segalanya bermanfaat. Itu disebut dengan istri yang berkah. Duit kita nambah, kita senang gara-gara kawin dengan dia, itu namanya istri yang berkah. Maka jangan nyari bini yang molek, jangan. Tapi carilah istri yang berkah. Sama dengan perempuan, jangan nyari laki yang kaya, jangan. Tapi nyari ke suami yang berkah. Ini dikatakan keberkahan memang ada. Berkah itu ada pada tempat, ada pada makhluk, ada pada nabi. Bahkan mengambil keberkahan dari tempat pun disebutkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber keberkahan yang banyak yang sudah saya sebutkan tadi, sumbernya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu banyak. Nabi Muhammad mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa. Salat untuk apa? Mengambil keberkahan. Nabi Muhammad mampir ke pohonnya Nabi Musa, mengapa? Mengambil keberkahan. Nabi kita Muhammad mampir ke Madinah yang diberkahi sama Allah untuk apa? Mengambil keberkahan. Ini mengambil keberkahan tempat-tempat. Ini kan Nabi Muhammad ngambil keberkahan dari bawahannya. Nabi Muhammad ngambil keberkahan dari manusia. Nabi Muhammad mengambil keberkahan dari Nabi. Berarti ngambil keberkahan dari selain Allah diperbolehkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber keberkahan tadi, kita kembali lagi, itu bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling berkahnya manusia, waktu yang paling berkah adalah waktu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan perbanyaklah minta kepada Allah agar kita ini banyak-banyak mendapatkan berkah. Anak banyak percuma kalau tidak berkah. Tapi kalau seandainya anak siko berkah, itu nikmat luar biasa. Kira-kira benar apa tidak? Kapan orang tua sakit? Banyak di Jakarta contohnya. Di Jakarta, di kota-kota besar, ada orang tua yang lumpuh, ada orang tua yang sudah pikun, ataupun orang-orang tua yang sudah mati akalnya, mereka taruh di panti-panti jompo. Padahal anaknya banyak, kaya-kaya semua. Yang ini punya perusahaan, yang ini dokter, yang ini direktur. Walaupun anaknya banyak, tapi kejadiannya apa? Orang tua yang tua tadi ditaruh di panti jompo. Ini anaknya banyak, namun tidak disebut dengan anak yang berkah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak satu cukup tapi berkah. Tapi kalau seandainya banyak itu berkah, itu jauh lebih bagus. Makanya dikatakan keberkahan sangat-sangat kita harapkan. Sama dengan ilmu. Ilmu kalau banyak tapi tidak berkah, percuma. Kita belajar, tapi menggunakan ilmu tersebut untuk ngajak orang debat. Eka yang tahlil, apa dalil Eka? Ini mentang-mentang dia belajar dengan guru dia. Dia belajar dengan guru mengatakan tahlil itu tidak ada dalil. Dia belajar, dia ngapal, dia nyatat. Setelah dia tahu, dia nyatat, dia ngapal, dia ngagak orang-orang belo yang tidak belajar. Pak nelayan, dia tahu orang ini bukan ustadz, bukan berilmu. Dia tahu dia berilmu, yang diajak ngomong nelayan yang tidak berilmu. Mulai diajak debat. Bapak nih tahlil kemarin. Tahlil itu tidak boleh. Ini dalil, ini alasannya, ini jawabannya. Oh, kata bapak tadi. Ini kira-kira ilmu bermanfaat apa tidak? Nah, ini dikatakan ilmunya nambah, tapi tidak bermanfaat. Sama dengan anak-anak kuliahan di zaman sekarang. Berdebat, nanti sebentar lagi kita bakal menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti tiap tahun pasti bakal dibahas mana yang benar, 8 apa 20. Kan gitu kan? Tiap tahun pasti didebat.
di YouTube keluar, di berita keluar, di Facebook keluar, di masjid-masjid keluar, di sekolahan bakal ditanyakan oleh murid-muridnya kepada guru-guru mereka, Pak Guru, Ustadz, Habib, yang benar 8 apa 20? 20 apa dalil? 8 apa dalil? Berdebat, kesoy, tedok, sobo ketinggal. Nah, ini dikatakan ilmunya banyak, bertambah. Dalilnya 8, ini, apal ya. Dalilnya 20, ini, apal. Ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat. Beda dengan orang-orang kita zaman dulu, Pak. Kalau saya ingat, zaman-zaman abah saya, zaman-zaman ayah saya, zaman-zaman orang tua saya, ini kalau saya perhatikan, ilmu mereka itu cetek. Berbeda dengan ilmu-ilmu anak zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda kita, ini mungkin bisa dikatakan ilmunya jauh lebih banyak daripada orang tua kita. Ngapa zaman sekarang mudah? Ada HP, ada YouTube, wudu yang benar, sejarah Nabi, hadis-hadis, dalil-dalil, cerita-cerita. Nah, ini dikatakan ilmu mereka lebih banyak daripada orang-orang zaman dulu. Tapi kalau kita perhatikan, orang-orang zaman dulu ilmu tidak banyak, tapi tahajud jalan terus. Kira-kira benar-benar? Ilmu tidak banyak, tapi tahajud jalan terus. Jorang cuma dengar tahajud tuh bagus, tahajud tuh sunnah Nabi, selesai, jorang sembahyang. Tapi orang-orang zaman sekarang, dia tahu dalil tahajud, dia tahu faedah tahajud, dia tahu cerita tahajud, bahkan dia banyak tahu cerita wali-wali yang berkaitan dengan tahajud, tapi dia tidak pernah tahajud. Ini beda orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu ilmu sedikit tapi bermanfaat. Orang zaman sekarang lah tahu, saling sekot tu tak boleh, saling singgung tu tak boleh, saling kata tu tak boleh, ngomongin orang dari belakang tak boleh. Kira-kira ngerumpi zaman sekarang lawan ngerumpi zaman dulu, banyakan mana? Ngerumpi di zaman sekarang. Padahal kita tahu, itu berarti ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nak belajar, tidak perlu banyak-banyak ilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah minta kepada Allah, ya Allah, minta ilmu yang berkah. Dapat ilmu sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita. Kita bisa dikatakan tidak banyak hafal hadis tentang Nabi Muhammad. Kita bisa dikatakan kurang tahu sejarah Nabi Muhammad. Tapi cukup kita mengetahui satu ilmu saja. Orang yang cinta Nabi, orang yang menyukai Nabi, orang yang memuji Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, orang-orang yang berbangga dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, bakal menjadi orang yang berbahagia. Selesai. Tanpa bapak mencari dalil, ngapa kita harus ngagung ke Nabi, tidak perlu. Ini nyari ilmu yang banyak tapi tidak bakal bermanfaat. Maka dikatakan Isra Mi'raj merupakan waktu yang sebentar namun perjalanannya banyak. Artinya apa? Ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini sayat ya belum selesai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Apa artinya? Masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dicintai sama Allah punya tanda. Apa tanda? Mereka bakal mudah untuk masuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang hadir di masjid ini apakah seluruh orang belo? Kira-kira? Ada yang dah hadir kira-kira? Yang kaya-kaya hadir? Banyak yang dah hadir kan? Yang kaya ada rapat, ada meeting, ada kepiting, ada segala macam. Tapi insya Allah yang hadir ini kaya orang-orang miskin semua. Benar kira-kira? Ada yang kaya di sini, tunjuk tangan. Kira-kira yang hadirnya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, sama dengan yang ceramah. Sama dengan yang ceramah. Alhamdulillah Allah jadikan kita menjadi orang miskin. Jangan pernah berkecil hati. Karena orang yang beruntung itu adalah orang miskin. Kenapa? Karena di doa Nabi kita Muhammad, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Tiap alam Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, miskinkan ku. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau kanlah miskin, kurang miskin wahai Allah. Tapi kalau kita macam mana?
Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah jebol TI, ya Allah ini segala macam. Tapi tak kaya-kaya lah. Minta kaya, minta kaya, minta kaya, tak kaya-kaya. Kapan ketemu Ustaz, Ustaz doakan biar maju. Ustaz doakan biar berhasil. Minta kaya, tapi tak kaya-kaya. Tak perlu kaya. Cukup miskin, tapi insya Allah harta yang sikit tadi diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa Nabi kita Muhammad, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Jadi bapak-bapak kalau seandainya nggak punya harta, nggak punya duit, jangan sampai mikir, ya Allah nanti kalau ku ninggal, yang nanggung anak-anakku siapa? Ku dak ada ninggalkan rumah, ku dak ada ninggalkan tabungan, ku dak ada ninggalkan harta, ku dak ada ninggalkan tanah. Jangan sampai pernah bingung. Jangan sampai kita ngecap orang yang ninggal, dia ninggalkan bini, ninggalkan anak yang banyak, lantas kita mengatakan laki draka. Laki draka. Ninggal langsung ninggal aja. Bini 4 ekor, anak 20, rumah ngontrak semua. Ini suami kurang ajar ini. Berani-beraninya meninggal dunia. Itu bukan urusan dia. Karena setelah dia meninggal masih ada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahsyurni fi zumratal masakin. Yang terakhir kata Nabi kita Muhammad, ya Allah bangkitkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Maka mudah-mudahan kita yang miskin ini insya Allah kelak di akhirat bakal berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan mudah-mudahan berkat acara Isra Mi'raj yang ada di Kampung Belau Laut ini mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.